Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di program Hadis Flash, meneliti kesahihan hadis-hadis populer di sekitar kita. Pada episode kali ini kita akan membahas satu hadis yang sangat populer mengenai apa? Mengenai ucapan saat bertemu orang di hari raya. Biasanya kalau kita bertemu dengan tetangga atau bertemu dengan keluarga di saat hari raya, kita akan mengucapkan kata minal aidin wal faizin, yang artinya semoga kita termasuk orang yang kembali fitrah dan termasuk orang yang memperoleh kemenangan. Nah, bagaimana status dari ucapan ini? Apakah ucapan ini didasari oleh hadis yang sahih sehingga ucapan ini betul-betul diajarkan oleh Rasulullah ataukah tidak? Nah, mari kita teliti. Setelah diteliti dalam beberapa buku kumpulan hadis-hadis sahih yang dikarang oleh imam-imam hadis terkenal seperti Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, At-Tirmizi, An-Nasai, Ibnu Majah, dan lain-lain sebagainya, ternyata ucapan ini tidak ada dan tidak ada satu hadis pun yang menyebut ucapan ini, ucapan minal aidin wal faizin ini. Oleh karena itu hadis ini, ucapan ini tidak berdasar dan tidak diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka karena tidak didasarkan oleh hadis, berarti ucapan ini tidak diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan karena itu jangan kita ucapkan lagi karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mengajarkannya. Lalu bagaimana dengan ucapan yang alternatif, yaitu taqabbalallah minna wa minkum, yang artinya semoga Allah menerima amalan dari kami dan dari kamu sekalian. Apakah ucapan ini berdasarkan hadis sahih? Jika berdasarkan hadis sahih berarti ucapan ini diajarkan Rasulullah. Tapi apabila ucapan ini tidak didasari oleh hadis sahih, maka ucapan ini berarti tidak diajarkan oleh Rasulullah. Mari kita teliti. Ucapan ini ternyata berasal dari satu hadis. Hadisnya panjang, kita baca dulu hadisnya. Akhbarona Abul Hasan Ibn Abdan Anba'a Ahmad Ibn Ubaid Haddatsana Ishaq bin Ibrahim bin Sufyan Haddatsana Abu Ali Ahmad bin Al-Faraj Al-Mukri Haddatsana Muhammad bin Ibrahim Asy-Syami Haddatsana Baqiyah bin Al-Walid An Saur Haddatsana An Saur bin Yazid An Khalid bin Ma'dan qala laqitu Wasilah ibn al-Asqa fi yaumi 'aidin faqultu taqabbalallahu minna wa minka faqala na'am taqabbalallahu minna wa minka qala Wasilah laqitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma 'aidin faqultu taqabbalallahu minna wa minka qala na'am taqabbalallahu minna wa minka. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Artinya
dari Abul Hasan ibn Abadan, dari Ahmad ibn Ubaid, dari Ishaq ibn Ibrahim ibn Sufyan, dari Abu Ali Ahmad bin Al-Faraj Al-Muqri, dari Muhammad ibn Ibrahim Asy-Syami, dari Baqiyah ibn Al-Walid, dari Thaur ibn Yazid, dari Khalid ibn Ma'dan. Ia berkata, aku pernah bertemu Wasilah ibn Al-Asqa di hari raya. Lalu saya ucapkan, taqabbalallah minna wa minka. Lalu ia pun menjawab, ya, taqabbalallah minna wa minka. Lalu Wasilah bilang, aku pernah bertemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di hari raya. Lalu aku ucapkan, taqabbalallah minna wa minka. Lalu beliau menjawab, iya, taqabbalallahu minna wa minka. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Bagaimana hadis ini? Apakah hadis ini statusnya hadis sahih atau hadis tidak sahih? Mari kita lihat. Ternyata setelah diteliti, hadis ini bermasalah. Masalahnya terletak pada salah satu perawinya yang bernama Muhammad ibn Ibrahim Asy-Syami. Setelah diteliti oleh ulama hadis, ternyata daftar riwayat hidupnya itu tidak diketahui. Sehingga ulama hadis meragukan keberadaan beliau. Jangan-jangan beliau ini tidak ada orangnya, hanya namanya saja. Dikarenakan riwayat hidupnya tidak ditemukan. Oleh karena itu, ulama hadis menilai bahwa hadis ini tidak sahih. Karena ada salah satu perawinya yang tidak diketahui daftar riwayat hidupnya. Dan karena tidak diketahui riwayat hidupnya, perawinya itu tidak bersambung dengan perawi yang lain. Sementara syarat suatu hadis bisa dikatakan berstatus sahih itu adalah sanadnya bersambung dengan Nabi dan mata rantai sanadnya tidak terputus satu dengan yang lain. Maka ucapan taqabbalallah minna wa minkum atau taqabbalallah minna wa minka itu tidak berdasarkan hadis sahih, tapi hadis mauquf, hadis yang tidak bersambung. Hanya saja Syekh Nasiruddin Al-Albani itu membolehkan ucapan taqabbalallah minna wa minka atau taqabbalallah minna wa minkum diucapkan. Kenapa? Karena ini adalah tradisi para sahabat Nabi. Para sahabat Nabi jika bertemu di waktu hari raya, mereka saling mengucapkan doa satu sama lain. Dan ini adalah tradisi yang baik. Akan tetapi Imam Ahmad ibn Hambal itu melarang untuk memulai ucapan taqabbalallah minna wa minkum duluan. Kenapa? Karena di hadis yang bermasalah tadi, sahabatlah yang memulai lebih dulu ucapan doa taqabbalallah. Lalu Rasulullah pun menjawab, taqabbalallah minna wa minkum. Rasulullah SAW tidak pernah memulai duluan untuk ucapan taqabbalallah tadi. Nah ini menurut kesimpulan Imam Ahmad bin Hambal menunjukkan bahwa ucapan taqabbalallah minna wa minkum itu tidak dilakukan Rasulullah. Ini hanya perbuatan sahabat yang disetujui oleh Rasulullah. Bagaimana dengan jawaban doa? Kalau kita diberi taqabbalallah minna wa minka, lantas apakah boleh kita menjawab ucapan tersebut dengan taqabbal ya karim? Bagaimana status hadis
yang mengajarkan taqabbal ya karim ini? Apakah kata-kata taqabbal ya karim itu didasari hadis sahih atau hadis yang tidak sahih? Mari kita lihat. Ternyata setelah diteliti dari beberapa kumpulan hadis-hadis sahih yang dikarang oleh ulama hadis terkenal, ucapan ini tidak didasarkan pada hadis apapun. Tidak ada hadis yang mengajarkan kita apabila ada orang yang bilang taqabbalallah minna wa minkum, lantas kita harus jawab taqabbal ya karim. Tidak ada sama sekali hadis Rasulullah yang mengajarkannya. Oleh sebab itu, jangan diucapkan lagi, tapi ucapkanlah dengan ucapan yang sama. Kalau ada yang bilang taqabbalallah minna wa minkum, maka jawab dengan ucapan yang sama. Taqabbalallah minna wa minkum. Kenapa? Ini berdasarkan surat Al-Quran, yaitu di surat An-Nisa ayat 86. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza huyyitum bitahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha innallaha kana ala kulli syai'in hasiba. Yang artinya, apabila kamu disapa dengan doa, maka jawablah sapaan itu dengan doa yang lebih baik atau dengan doa yang sepertinya. Sesungguhnya Allah menilai segala sesuatu. Demikianlah hadis flash episode kali ini. Sampai ketemu lagi di hadis flash pada episode berikutnya. Hadis flash meneliti kesahihan hadis-hadis populer di sekitar kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.